Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Kansanela Azani, delegasi dari SMA Negeri 3 Subang. Di sini saya akan memaparkan argumen saya terkait mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat, yaitu keadaan hukum Indonesia yang kejam terhadap rakyat miskin. Yang pertama, saya akan menjelaskan landasan hukum pada Undang-Undang Dasar Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 mengenai bentuk dan kedaulatan, yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, ini bisa dibuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang harus menjalankan hukum sebagai alat vital agar bangsa dan kedaulatan bisa berjalan sebagaimana semestinya. Dan hukum ini juga harus dipatuhi dan harus dieksekusi secara seadil-adilnya. Sekarang kembali ke mosi bahwa hukum Indonesia kejam terhadap rakyat miskin. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu kasus Nenek Mary, pembuat petasan yang divonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah pada Selasa 24 Maret 2015. Nenek Mary seorang penjual petasan dan pembuat petasan. Jadi dengan menjual petasan tersebut, ia bisa menghidupi hidupnya. Mengapa hal ini harus dibawa ke ranah hukum? Padahal sudah jelas tertera pada Undang-Undang Dasar Pasal 34 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Apakah selagi analisis tuntutan ini pihak majelis tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ini adalah salah satu cara Nenek Mary untuk menghidupi hidupnya, dan ada faktor lain yaitu Nenek Mary tidak mengerti hukum dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini seharusnya dijadikan salah satu alasan untuk mempertimbangkan bahwa haruskah tuntutan ini dijalankan kepada Nenek Mary. Dewan Juri yang terhormat, selain itu ada bukti bahwa seharusnya hukum itu harus dijalankan secara sama, yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah hal ini sudah sesuai dengan kenyataannya? Menurut saya tidak. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi siapa objek yang akan mereka tuntut. Pihak pengadilan seharusnya lebih memperhatikan lagi dan menganalisis kasus tuntutan ini, apakah ini penting untuk dibawa ke meja hijau atau tidak. Seperti itu. Dan ini juga membuktikan bahwa kewajiban negara terhadap rakyatnya itu tidak dipenuhi dengan benar, tidak dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Jangan hanya rakyat saja yang harus memenuhi kewajibannya terhadap negara, tapi negara juga harus memenuhi kewajibannya terhadap rakyatnya, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu memberikan jaminan perlindungan dan memberikan keadilan yang sama, perlakuan yang sama di mata hukum, dan juga memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sekarang kita lihat kasus-kasus yang lebih penting, yang lebih merugikan bangsa kita Indonesia, seperti kasus korupsi. Apakah itu ditangani dengan benar? Kenyataannya adalah tidak, karena negara kita Indonesia itu sendiri mempunyai istilah bahwa hukum kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apa artinya tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Itu artinya bahwa hukum yang ditetapkan atau hukum yang harusnya
dijalankan oleh orang-orang yang berkuasa atas uang, atas jabatan, itu tidak terlaksana dengan baik, tidak dieksekusi dengan baik. Hukum itu tidak dijalankan dengan baik dan tidak dijalankan dengan cepat. Analisis hukum tersebut saja sudah tidak dilakukan dengan cepat gitu. Tapi kenapa hukum-hukum yang lebih bisa dibilang masih tidak perlu untuk dibawa ke meja hijau, itu dilaksanakan dengan cepat, dieksekusi dengan cepat oleh pihak pengadilan. Maka dari itu, apakah hal tersebut, hal yang kita ketahui ini tidak membuat kita miris? Tentu saja ini problematikanya yang sangat-sangat sudah menjadi rahasia umum, bahwa hukum kita sendiri belum memberikan keadilan yang secara merata. Padahal sudah jelas-jelas tercantum pada Pancasila kita sendiri, yaitu Pancasila yang kita miliki pada sila kelima, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia yang berkuasa. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya menegaskan kembali bahwa saya setuju hukum di Indonesia sangat kejam, terutama terhadap orang-orang yang kurang atau orang-orang yang lemah terhadap hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.